versus Bigetron Alpha. Masih ditemenin sama Kolius dan Momo-chan. Oke, Novaria yang kemarin tuh sebenarnya dia sempat muncul tuh 2 kali. Yap. Cuma pertama memang di posisi mid lane, tapi ternyata kurang efektif. Dan sekarang dibawa sama Dreams bahkan di posisi roamer. Oke. Jadi cukup menarik sekali. Karena memang kalau roamer dia berarti build-nya kan ke arah utility ya, Mo. Seperti Iya. misalnya dari buku ya kan, ataupun nanti Ice Queen Wan yang bakal bisa memberikan efek slow. That's why cooldown-nya bakal lebih cepat. Mungkin damage-nya nggak bakal sesakit kalau dibikin jadi mid lane. But tetap dengan open map yang bisa dimilikin sama Novaria itu sendiri, itu Iya. otomatis dari segi vision ya bakal lebih terang untuk teman-teman dari EVOS Legends. Betul, dan kalian bisa beli Diamond MLBB karena bisa dapetin gratis kuota gaming juga guys. Dan harganya murah banget, mulai dari 8.000 aja. Jadi langsung aja kalian cek di websitenya bimaplus.3.co.id atau kalian langsung aja download aplikasi Bima Plus. Sekarang ya teman-teman ya, daripada nanti kalian ketinggalan, kapan lagi dapat mulai dari harga 8.000 dapat kuota yang segede-gede gaban. Dan kalian juga bisa download Nevnya sekarang, dan kalian bisa dukung tim favoritmu dapetin OVO atau GoPay senilai 100.000 per orang teman-teman. Wow. Lumayan, bisa buat beli diamond atau mau beli makanan juga bisa ya, Mo ya. Betul, benar. Dan kalau kita ngeliat juga sebenarnya aplikasi dari Nev ini ya teman-teman, banyak banget yang bisa kalian dapetin di dalam. Kalian juga bisa baca artikel-artikel dari pro player. Jadi banyak banget sebenarnya manfaat dari aplikasi Nev. Jadi langsung download. Apalagi kalau kalian yang biasanya jago nembak nih, kayak wah ini match ini pasti bakal di tangan EVOS Legends. Kalau kalian bener, kalian bakal dapetin poin yang bisa kalian tukerin untuk hadiah-hadiah eksklusif dari Tri Indonesia. Betul teman-temanku semua. But Mo, Leslie versus Cloud ya. Kalau di early game Leslie mungkin bakal lebih menang jarak. Tapi ketika Cloud sudah level 4 nanti, otomatis dia bakal ngebuang Blazing Duetnya untuk ada di landing phase. Meanwhile kalau kita lihat Astral Echo-nya juga udah dilempar, bahkan Heavy Spin mencoba untuk dikeluarkan walaupun di wild charge, tapi tas masih bisa berputar. Ken-nya masih survive. Remote manipulation juga di-follow up oleh seorang Hijume, bahkan Ken-nya ter-take down begitu saja walaupun harus ditukarkan dengan seorang tas. Kedua jungler harus tumbang kali ini. Dan sementara kayaknya turtle-nya bakal coba dihindari saja, melihat tidak akan ada retribution dari kedua belah tim. Sementara 1-1 di 2 menit pertama kita. Namun Ki kali udah mencoba untuk melakukan pull ke area turtle yang pertama, dan Dreams bakal diusir mundur oleh seorang Finn yang dimana kita tahu Kadita begitu menyebalkan. Tapi Astral Recall emang benar-benar membuat seorang Finn tentunya tidak bisa mundur. Sempat di cancel recall-nya, tapi Super Ken berhasil untuk mendapatkan turtle pertama. Yap, karena EVOS Legends lebih milih untuk lepasin turtle dan tasnya tadi bergeraknya menuju ke arah purple buff ya, Mo ya. Yap. Karena mungkin setelah itu dia bakal mencoba untuk melakukan rotation mungkin ke arah gold lane ataupun mengambil objektif lainnya. Tapi emang gini, kalau kita ngeliat di late game ya, Leslie ini bakal nanti sedikit sulit nih untuk nyentuh Leslie kalau dia bisa ngumpet di lini belakang. Karena kalau diperhatiin, draft dari Bigetron Alpha nih nggak bisa terlalu agresif nge-dive in ke lini belakang. Sedangkan itu Rope Wave-nya berhasil menumbangkan Dreams. Iya, sementara kalau Saken mungkin yang kita tahu dari Cloud ini lebih mudah untuk ditebak dengan adanya satu buah beta mirror image ya. Tapi Brand sepertinya tidak akan diberikan kesempatan untuk banyak banget dapetin farmingan. Nice tapi cover. masih bisa bertahan. Covernya sangat amat baik. Namun Ki datang di area blind spot menumbangkan Brand sekali ini. Sementara Tas bakal jadi korban kedua kah. Dreams mencoba untuk mengcover tapi heavy spin dari seorang Ki mencoba untuk menahan Tas sendirian dan tumbang 2 pemain di area atas. 4 poin kill di early game untuk Bigetron Alpha ya. It's susah banget sebenarnya. Masih ada Breath of the Ocean kali ini di lini belakang. Dreams-nya apakah bakal kena connect karena dibuat manipulation langsung nge-cover ke arah Dreams, bahkan ditukar PYN yang langsung tumbang. Astral Echo-nya connect dan juga dihajar dengan Astral Recall. KYY juga harus tumbang. Tapi hampir, tapi ternyata ada Psychots yang muncul dari area remputan untuk menyelesaikan tugas dari seorang Brand tadi yang udah ngekeker dari jauh. Yes, Dan karena tadi ternyata- nggak ini ya, dari snipernya itu belum bisa untuk mengakhiri nyawanya nih. Tapi ternyata Psychotsnya jalan nih dari bawah, lumayan cukup jauh ya ke arah river atas dan langsung menggunakan final slash-nya, Mo. Yes, dan 3 poin kill langsung dibalaskan dengan cukup cepat dari EVOS Legends. Menolak tentunya untuk rungkat di awal, tapi ternyata Brans harus tumbang untuk yang kedua kalinya. Sementara Super Finn bakal coba ditahan, final slash-nya connect dari seorang Psychots. Super Finn, where are you going? Udah gak punya pasif, dan bahkan dari Driss membuka Astral Echo dengan sangat amat baik
untuk mencari tahu keberadaan dari seorang Finn. Itulah ngeselinnya Astral Eco ya Mo ya. Karena ada slow effect juga kan? Iya, jadi udah bukan cuma open map, tapi ada slow effect di mana bakal buat lawannya itu nggak bisa kabur, dan itu udah menjadi makanan banget bagi seorang Saikot. Dan slownya tuh 50% tuh banyak banget loh guys. Tapi kali ini lihat turtle kedua sudah mulai dikontes. Tas berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle dengan satu buah retribution yang begitu baik. Dan Bigetron Alpha harus berbagi untuk turtle yang kedua. Satu sama untuk masing-masing tim kali ini. Dan Sorizo akan melakukan cutting cukup cepat di area atas. Sementara ini dari kedua gold laner sepertinya mereka akan berpindah ya. Tapi udah deh camping, gak kena Astral Eco-nya bakal dihajar Kak. Anda lihat ya, langsung maju ke depan sana. Raw Wave juga dikeluarkan. Dreams yang darahnya low banget, ternyata tidak bisa selamat karena terbakar. Dia menggunakan emblem Magic Worship dari seorang Super Finn. Iya, ini yang memang membuat Kadita tuh ngeselin ya. Burst early-nya tuh ada. Plus kalau misalnya bawa Magic Worship ya, itu udah pasti akan memberikan sedikit efek burn. Tapi kali ini Super Ken coba mengejar ke arah seorang Tas, tapi Ki langsung mengcopy karena satu buah heavy spin. Tapi Super Ken bakal mengusir posisi dari Brands. Astral Eco udah mulai dibuka lagi oleh Dreams, mencari keberadaan dua pemain yang sejauh ini kelihatan di area jungle-nya. Dan tapi Tas seperti tidak akan diberikan purple-nya tuh. Gak mau dikasih ya. Bener-bener gila sih ini. Ini sebenarnya kedua tim ini memiliki pressure yang lumayan cukup kuat ya Mo ya. Karena walaupun tadi udah menang sedikit di arah Bigetron Alpha, dibalesin lagi sama EVOS Legends, ternyata Super Finn juga berhasil untuk menculik lagi ke arah Dreams gitu. Jadi so far sih ini permainan yang lumayan cukup agresif dari kedua tim sih Mo di game ya. Tapi yang memang menjadi satu PR untuk EVOS Legends ya, mereka harus tahu nih keberadaan Super Finn ini di mana. Karena lagi-lagi siapapun bisa keculik dengan adanya burst dari adanya Raw Wave. Tapi Brands bakal coba untuk mengecek sepertinya tadi dengan satu buah snipe ya, ultimate snipe. Dan posisi memang dari seorang Dreams harus mundur. Dari Finn memang ketahuan. Dan Dreams dia punya dua hero yang bisa open map ya. Ultimate snipe ditambah lagi ada Astral Recall maupun Echo untuk bisa ngecek di mana lawan berada. Dan memang kalau udah seperti ini mungkin turtle berikutnya ini bakal menjadi kontes dari kedua tim. Karena ngeliat positioning dari Saikotsnya juga udah ready untuk ngejemput, bahkan Hijime udah mulai datang. Astral Eco mulai dibuka, mencari keberadaan dari 3 pemain. Tapi masuk Vultures, kena ada 4 pemain. Dan bahkan Super Ken berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle. Hijime tumbang di tangan seorang Sorizo. Sementara di sisi lain Brands mencoba untuk mencari posisi yang lebih bagus. Tapi Sorizo berhasil untuk menumbangkan Dream. Super Ken berada di garda depan, Saikots masih bisa mundur. Tas akan mencoba untuk mengcover, sementara Sorizo masih mau lebih. Brands sudah mulai berasa sakit damage-nya. Sementara Super Finn bakal coba untuk menggocek dari area blind spot yang dimana Brands peka akan hal tersebut. Tapi masalahnya target dari pemain-pemain Bigetron Alpha adalah mensecure turret sebanyak mungkin. Gila, ini 2 objektif plus 2 poin kill loh Mo. Bayangin, Hijime sama Dreams tumbang, dia dapetin turtle plus outer mid lane. Ini bakal ngebuat rotasi dari Bigetron Alpha nanti bakal lebih gila lagi. Terutama Finn-nya ini bakal lebih enak untuk cari positioning Mo. Dia lebih enak untuk camping karena kan udah nggak ada turret di situ gitu. Benar-benar. Dan tadi tuh posisinya yang motong memang cukup banyak ya. Sorizo bisa langsung potong di posisi turret 2 dari Super Finn yang tiba-tiba datang dari area sebelah kiri. Dan memang Saikot tadi juga lagi nggak punya final flash, jadi mau nggak mau dia nggak bisa untuk nge-cover pemain-pemain dari EVOS Legend dan Bigetron. Mereka bagus banget Sorizo dengan Vultures. Lagi-lagi itu kena 4 pemain loh. Dan itu menjadi satu titik yang dimana Bigetron mereka langsung coba untuk paksain team fight. Tapi kali ini Sorizo Vultures lagi dan lagi bakal coba dikombor dengan satu buah Raw Wave. Namun Saikots masih terlalu strong kali ini. Super Finn bakal coba mundur. Astral Eco udah mulai dibuka oleh seorang Dreams. Sementara Saikots bakal coba untuk mengejar, namun terkena knock up kali ini dan tidak akan mengejar lebih jauh lagi. Sementara Ki sudah siap untuk memberikan backup dengan satu buah heavy spin yang sudah di-copy. Karena memang udah ada Athena Shield ya kelihatan dari Saikotsnya. Itu yang ngebuat tadi damage dari Raw Wave-nya tuh nggak gitu kerasa nih ke arah Saikots gitu. Dan ketika udah nggak ada Raw Wave, otomatis dari Bigetron Alpha juga harus mulai setup ulang lagi, mundur lagi untuk bisa menculik nanti siapapun yang lewat dari teman-teman EVOS Legends. Tapi Super Ken benar-benar strong banget ya ini Fredrin yang sulit banget untuk ditumbangin. Bahkan kalau kita ngeliat ultimate snipe dari Brands pun memang kita tahu ngebawa Leslie butuh banget yang namanya item. Bawa ke arah metode late game mungkin adalah kunci dari EVOS Legend juga. Tapi ini masih jadi 50-50 game sih menurut aku. Dengan perbedaan mungkin 5.000 net worth ya. Tapi harus diketahui EVOS Legend ini sebenarnya mereka punya
chance poke dari jauh sebenarnya. Mereka punya Novaria, mereka juga punya Leslie, tapi lihat efeknya tuh. itu Wild Charge, Blazing Duet juga sudah mulai dikeluarkan. Dua hero tumbang di depan sana dari seorang Hijau yang mencoba untuk lari ke arah belakang. Heavy Spin bakal dikonekin menuju ke arah atas, tapi Tas masih bisa sedikit escape. Ditembakin oleh dua hero dia. Mau kabur kemana kan Heavy Spin, langsung menjepit ke arah Saken, tapi nggak ada follow up. Hanya untuk defensif, mencoba untuk lari. Bahkan Hijumenya dengan satu barara terakhir mencoba untuk membackup teman-temannya. Masih ada Void Crystal, tapi ternyata Flicker pun harus digunakan oleh seorang Psychots untuk mundur ke belakang. itu coveran yang sangat amat baik diberikan oleh Psychots. Namun 3 pemain dari First Legend mereka udah kelihatan low banget. Saken bener-bener gak ada yang bisa ngunci sama sekali. Posisi dari Saken ketika masuk dengan Blazing Duet, ini Psychotsnya lagi berada di posisi yang mungkin cukup jauh dari pemain-pemain di First Legends. Dan kalau kita ngelihat dengan efek sisi yang dimiliki oleh First Legend, mereka punya slow effect, tapi mereka punya poke damage. Tapi masalahnya ketika ditabrak dengan adanya Sorizo, lagi-lagi Walters yang bener-bener cukup mengganggu, dan satu reward manipulation yang tadi dibuka juga. Ini yang ngebuat sebenarnya Hijumenya tuh tadi hampir bisa di pick off. Tapi masalahnya Saken ini damage-nya udah mulai berasa nih. 9.000 net worth dipegang oleh Saken. Apalagi ini udah ada Rose Gold Meteor juga tuh ya, udah barusan aja jadi, dan itu Betul. bakal ngebuat defensif Saken bakal lebih oke lagi dan sulit untuk men-take down seorang Saken. Seperti yang Momo bilang, 9.000 net worth, bayangin. Itu jauh banget, bahkan Leslie dari teman-teman EVOS Legends saja baru 6.000, beda 3.000 gold Momo. Iya, dan dia bakal dapetin setidaknya shield tambahan dengan adanya Rose Gold Meteor ketika memang low HP. Dan kita akan melihat tentunya, Brand terpaksa menggunakan flickernya, bakal menjadi informasi yang cukup mahal untuk Bigetron Alpha. Sementara Tas bakal dipok saja dari jauh. Super Ken bener-bener kelihatan strong banget. Dia baru 2 kali tumbang selama 11 menit game kita berjalan ini, dan bahkan bisa dibilang posisi dari pemain-pemain EVOS ini bener-bener dipukul mundur sama pemain-pemain dari Bigetron. Siapapun yang maju, mereka cukup pede dengan network yang dimiliki sama Saken sejauh ini. Karena Saken udah menjadi DPS handal sih, dia tinggal nembak kayak front to back ya, siapapun yang ada di depan dia itu bakal ditembakin dan itu bakal sakit banget. Tapi ini Lordnya masih Lord yang pertama, belum ada charge dari Lordnya, jadi otomatis harusnya sih masih bisa di defense dengan cukup baik oleh EVOS Legends ya. Iya, masih Lord yang pertama, masih bisa ditahan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Tapi yang pengen aku tunggu sebenarnya satu momentum dari Psychots sih, yang mungkin kalau kita ngelihat dari Bigetron Alpha, mereka punya wild charge dari seorang Sorizo yang lagi-lagi mungkin bisa kasih momentum untuk Bigetron Alpha. Tapi EVOS saja mereka punya Psychots, mereka punya Final Slash. Betul. Yang sebenarnya nggak boleh ragu juga untuk dibuka sama seorang Psychots. Tapi semua balik lagi ke kombonya yang dimiliki sama EVOS Legend. Mereka punya reward manipulation, mereka bisa memberikan slow effect juga. Tapi masalahnya Psychots ini mereka juga harus peka sama laning yang dipush sama Bigetron Alpha. Seperti kata pepatah Mo, yang mapan bakal kalah sama yang jago ngambil kesempatan. Wow. Bonyok banget tuh Tas. Aduh, Tas. Ditembakin sebentar setengah darah Mo. Iya, itu butuh item defense lagi sepertinya dari Tas ya. Karena Saken udah bener-bener kayak dia udah dapetin 4 item setidaknya, dan itu cukup sebenarnya buat dia ngeburst pemain-pemain dari EVOS Legends. Apalagi posisi sekarang 6 turret dipegang oleh Bigetron Alpha. Tinggal mereka nunggu aja nih momentum Lord yang kemungkinan EVOS mereka harus berani untuk mengambil kontes. Atau kalau memang mereka menang tim fight 1 kali aja Mo, karena gold difference-nya kan saat ini ada di angka 8.000 ya, di 13. So 1 kali menang tim fight ini bakal menjadi kesempatan emas lah buat EVOS. That's why mereka harus pintar-pintar nyari kesempatannya, nyari momentumnya supaya Bigetron Alpha ini bisa dibalikin. Tapi sebaliknya Bigetron Alpha juga pasti nggak mau ngasih itu ke EVOS. Karena dengan dapetin Lord yang kedua ini, otomatis ini kan Lord Enhance nih. Jadi dia bakal bisa dapetin minimal 1 base turret harusnya. Ya, dan prioritas mungkin dari EVOS Legend adalah gimana cara mereka nyulik Sakennya. Yang mungkin hanya bisa dilakukan oleh seorang Psychots atau mungkin dari seorang Dreams-nya dari jauh. Cuma masalahnya ini bakal semakin sulit karena posisi dari seorang Saken juga dari tadi sulit banget untuk ditangkap. Dan lihat, damage yang dimiliki oleh Bigetron cukup untuk pemain-pemain dari Bigetron Alpha mereka dapetin objektif secepat mungkin sampai nggak bisa dikontes oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Dan Lord akan berjalan ke area atas. EVOS mereka harus bermain super defensif sekarang. Dan mungkin harus berhati-hati juga karena menurut aku memang Saken menjadi damage dealer utama sekarang untuk Bigetron Alpha. Tapi di sisi lain ingat ada Ki. Yang kita tahu Valentina ini juga sangat amat menyeramkan dengan tauntingnya yang kita tahu. Arcane Shake, Arcane Strike-nya juga Arcane Strike, betul. Cukup mengerikan ya kan untuk bisa buat lawannya Terrified ya. Bakal kapal oleng kapten di tim depan. Tapi memang harus hati-hati terhadap Final Slash, itu yang paling penting juga. That's why Psychots ini harus pintar-pintar cari posisi, karena kalau
dapetin final slash-nya untuk dorong teman-teman dari Bigetron Alpha masuk ke base-nya dari EVOS Legends, maka itu bakal jadi momen fight yang cantik. Oke, tapi Lord sudah mulai terlihat di area atas kali ini, sementara pemain-pemain dari EVOS, Psycho sudah ngebuka satu buah final slash ke arah seorang Saken. Saken harus respect mundur, itu satu aksi yang dibuka sama seorang Psycho membuat Bigetron mereka nggak bisa untuk nge-push terlalu jauh. Betul. Dan itu cukup karena yang kena Saken. Betul. Dan memang sesuai prediksinya Kodus tadi Mo ya, satu base turret minimal dari Lord yang di enhance ini udah bisa diamankan sama Bigetron Alpha. That's why mereka bakal mencoba untuk main pelan-pelan lagi, tapi lihat di atas sana tuh. PYN mencoba untuk memberikan momentum ya, biar lawannya ini kepancing untuk maju, walaupun dia harus ngebuang roll wave-nya juga. Tapi mulai masuk dengan satu buah final slash, Super Ken terjebak di area depan. Dan bahkan terpisah dari pemain-pemain dari Bigetron Alpha cukup jauh. Dan itu benar-benar dimaksimalkan satu buah blunder yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. EVOS Legends setidaknya mereka membuat satu pemain tumbang, tapi Tas juga harus menjadi tentunya satu bayaran yang cukup mahal untuk EVOS Legends. Tidak akan ada kedua jungler sejauh ini. Sementara Wall Charge masuk dari seorang Sorizo, belum ada follow up. Saken bakal bermain lebih objektif kali ini, tapi satu buah barrier yang begitu baik membuat Brands hampir saja tumbang, tapi kali ini Saken bakal berfokus terhadap objektif turretnya dan EVOS